Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang saya berada di halaman bekas pabrik gula Kanigoro, Madiun. Ya, saya berkunjung ke sini lagi di tahun 2025 ini. Dan masih tetap di halaman pabrik gula Kanigoro ada dua lokomotif uap. Lokomotif uap nomor 6 berada di belakang saya, dan lokomotif uap yang lainnya berada di belakang sana, lokomotif uap nomor 11. Beruntungnya kondisi fisik lokomotif uap di belakang saya ini masih tetap sama seperti 2 tahun lalu saat saya berkunjung ke sini teman-teman. Meskipun sudah terbengkalai tapi relatif utuh. Nah, di samping saya ini merupakan bekas jalurnya, tepat yang ditempati lokomotif uap itu. Jadi jalurnya dahulu bisa memutari pabrik gula teman-teman. Nah, jadi masih tersedia jalur yang ngelup bisa memutar mengelilingi area pabrik gula Kanigoro. Namun sayangnya jalur yang di belakang lokomotif sudah dicabut, sudah dihapus. Untuk cerobong asap sepertinya ada bagian yang kropos bagian atas. Namun secara keseluruhan masih lumayan utuh ini. Untuk sekelas lokomotif uap non aktif ya. Dan yang hilang ini peluitnya. Untuk bagian lain sepertinya masih utuh. Sebentar lagi kita cek. Masih menggandeng gerbong tender. Nah, jalur yang berada di belakang lokomotif uap ini sudah putus, sudah dihapus. Sepertinya dulu ada beberapa jalur teman-teman, karena di sini juga tersedia bekas bantalan rel. Ada beberapa bantalan kayu di sini. Nah, ini. Nah, ini pipa untuk mengalirkan air sudah lepas. Sistem roda tidak memakai laker. Nah, ini pipa aliran air yang sudah lepas. Harusnya terkoneksi ke sini. Nah, ini. Stang penggerak roda masih utuh. 4 pasang roda berpenggerak. Pipa-pipa aliran air dan aliran uap juga masih tersedia teman-teman. Contohnya yang pipa aliran air di samping boiler masih tersedia. Lalu pipa blower masih tersedia. Dan ini ada variasi 2 lampu di bagian depan, kiri, kanan boiler. Nah, ini yang saya maksud. Dahulu cerobong asap bagian atas ini masih ada lagi teman-teman, agak tinggi. Sekarang tinggal segini. Mungkin karena korosi, kropos lalu patah. Nah, ini untuk tuas mengeluarkan sisa uap dan air di piston juga masih tersedia. Ini dari arah kabin ke bawah terkoneksi ke tuas ini. Nah, tuas yang ke bawah juga masih tersedia. Nah, ke bawah piston ini. Ini rodanya berada di dalam bogi teman-teman.
Jadi yang terlihat dari luar hanya stang penggerak roda ini saja. Untuk kondisi dahulunya nggak tahu apakah memang ada 2 lampu atau ini hanya untuk variasi saja. Pengait masih ada walaupun sudah tidak ada rantainya. Ada tempat pasir juga. Nah, ini bagian dalam smoke box. Ya benar, dari pipa samping kiri yang kita lihat dari luar boiler tadi, ini untuk aliran blowernya. Nah, ini untuk menyemprotkan uap ke atas sehingga menyedot asap ke atas, keluar melalui cerobong asap. Kita tutup lagi. Untuk sisi kanan lokomotif uap juga masih utuh, stang penggerak rodanya, pipa air di sisi kanan boiler juga masih tersedia. Nah, ini yang saya maksud, peluitnya sudah hilang. Kita naik ke bagian kabin. Nah, ini kondisi gerbong tender yang berada di belakang lokomotif uap. Benar teman-teman, kondisi kabinnya masih sama dengan saat saya berkunjung ke sini 2 tahun lalu. Kalau untuk kotak pasir memang begitu ya. Jadi pipa aliran pasir yang ke arah roda sudah hilang. Sejak saat lokomotif uap ini masih aktif pun pipa aliran pasirnya sudah hilang. Kebanyakan lokomotif uap di pabrik gula seperti itu. Jadi kotak pasir di atas boiler ini tidak difungsikan. Utuh loh teman-teman ini. Bahkan saya lihat di beberapa lokomotif uap aktif pun tidak selengkap ini. Kadang-kadang lokomotif uap pabrik gula yang masih aktif, pipa ke pompa air itu hanya ada 1 teman-teman. Harusnya kan di kiri kanan ada pipa ke pompa air. Nah, ini masih lengkap dua-duanya. Ini pipa air ke pompa kanan. Anggap sajalah ini pompa teman-teman ya. Bahasa teknisnya saya kurang paham. Namun fungsinya mirip dengan pompa air, menyedot air dari tender air untuk dimasukkan ke boiler. Jadi saya istilahkan pompa air sajalah. Nah, ini untuk pipa ke pompa air kiri. Nah, di bawah ini. Lengkap loh teman-teman. Kran-krannya, kran bagian atas ini, manometer ada. Lalu ini yang unik teman-teman. Kadang-kadang kan tuas throttle berada di bagian atas boiler. Ini kan digeser kiri kanan ya. Ini maju mundur. Nah, unik-unik. Nah, kran-krannya masih tersedia semua. Bahkan tuas ini juga tuas maju mundur. Dan ini tadi tuas untuk membuka katup di bawah piston untuk mengeluarkan sisa air dan uap. Bahkan gelas duganya pun masih ada teman-teman. Ini covernya ya. Kalau dibuka ada. Nah, ini.
keren. Kita lihat fireboxnya. Mengapa kondisi lokomotif uap ini masih terbilang utuh? Mungkin salah satu faktornya karena saat terakhir pabrik gula Kanigoro ini aktif, ya lokomotif uap ini masih aktif. Sayang terbengkalai di sini. Mungkin bisa dialokasikan ke pabrik gula yang masih membutuhkan lokomotif. Walaupun tidak digunakan secara reguler, mungkin bisa saja digunakan sewaktu-waktu untuk wisata, untuk di charter. Karena eman ya, ini masih utuh. Ini kalau dijalankan mungkin hanya perlu perbaikan-perbaikan minor ya. Beda dengan lokomotif uap yang kondisinya sudah banyak yang tidak utuh. Ini lumayan utuh. Ya mungkin pihak pabrik gula, pemerintah bisa melihat video ini. Ya itu cuma harapan saya, karena ini nilai historisnya sangat tinggi. Dan selain itu, lokomotif itu merupakan karya seni menurut saya. Dari air yang dipanaskan menghasilkan uap yang bisa menggerakkan lokomotif dan menarik rangkaian lori panjang. Jangankan menarik rangkaian lori panjang, untuk menggerakkan lokomotif aja kalau dipikirkan itu sudah luar biasa ya. Dari uap bisa menggerakkan lokomotif seberat ini. Ini bobotnya saya rasa kalau 10 ton lebih ini. Iya, ini masih enak digerakkannya teman-teman. Masih lancar gerakannya. Kunciannya pun juga masih bisa. Saat kuncinya dilepas nggak bisa bergerak. Nah, saat kuncinya ditahan, nah ini bisa digerakkan. Semua masih bisa difungsikan keran-kerannya. Lampu bagian belakang. Nah, untuk kopler di bagian belakang ini masih lengkap beserta rantainya. Pabrik gula Kanigoro 1894. Nah, di sini ada dua jalur teman-teman. Jalur kanan masih ada relnya. Jalur kiri menyisakan bantalan kayu. Di video selanjutnya saya akan membahas satu lokomotif lagi yang berada di sana, di kiri penggilingan. Eman. Mungkin kalau pejabat pabrik gula atau direksinya seorang rail fans, pehobi lokomotif, pasti ini akan diselamatkan. Soalnya kondisinya ini masih menyenangkan. Kalau saya bilang ini kondisinya menyenangkan. Masih lumayan utuh. Kalau dibandingkan dengan lokomotif uap pabrik gula lainnya yang sudah nonaktif, ini masih sangat layak dipandang, masih enak teman-teman. Ya hanya kerusakan minor seperti cerobong asap yang bagian atas sudah hilang sama peluitnya. Dan tadi saya cek untuk tempat pelumas di atas piston juga sudah tidak ada. Nah ini
jalur yang memutari pabrik gula Kanigoro. Oke, saya sudahi video ini teman-teman. Melihat kembali lokomotif uap nomor 6 pabrik gula Kanigoro di tahun 2025. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.